Terima kasih atas persembahan yang indah itu, bahwa kami mendapat hak istimewa untuk menjadi bagian dari yang mendengarkan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas karunia yang Engkau sebarkan ke gereja-Mu yang memperkaya hidup kami. Keindahan pekabaran ini dalam musik. Terima kasih telah memperhatikan kami, bahwa mata-Mu akan tertuju pada kami, bahwa Engkau akan memperhatikan manusia. Sekarang Tuhan, ketika kami berusaha untuk memperhatikan firman-Mu, saya berdoa, berikan hati kami kesiapan untuk menerima. Semoga saat-saat yang kami habiskan bersama memperkuat dan mendidik kami. Jika perlu, meyakinkan kami dan mengubah kami. Dan sekarang Tuhan, kami menempatkan kesiapan dan niat kami dan fokus kami pada-Mu, dalam nama Yesus. Amin. Saya telah memberi judul pada pekabaran saya pagi ini, otoritas. Saya belajar di usia yang sangat muda tentang otoritas. Ibu saya adalah orang tua yang luar biasa, tanpa basa-basi, yang mengerti bahwa kasih sejati akan melakukan hal yang benar dalam cinta. Dan sepanjang kehidupan dewasa saya menyebutkan ini di khotbah pertama saya tidak pernah meragukan kasih sayang ibu saya. Saya sedikit ada tantangan sebagai seorang anak, saya yakin, dan dalam beberapa tahun dewasa muda itu. Tetapi kemantapan ibu saya, dan komitmen mutlaknya untuk mengajari saya melakukan apa yang terbaik, dia memahami itu. Saya tahu bahwa guru saya adalah teman saya. Setidaknya mereka seharusnya begitu, saya tahu bahwa mereka adalah teman ibuku. Dan jika saya tidak melakukan apa yang mereka katakan, saya akan bertemu dengan ibu saya di rumah, yang tidak ingin saya temui. Saya mengerti bahwa polisi ada di sana untuk menjaga hukum dan ketertiban. Dan bahwa dalam menegakkan hukum itu, ada manfaatnya bagi saya. Tentu saja, jika saya tanpa hukum dan ketertiban, tampaknya tidak akan terlalu bermanfaat pada saat itu. Pagi ini, saya ingin berbicara dengan Anda tentang topik ini, otoritas. Dan saya ingin mengakui sejak awal bahwa setiap orang memiliki tugas berat di tangan mereka. Mereka harus memutuskan siapa yang mereka dengarkan. Saya mengetahui itu. Alkitab mengatakan dalam Yohanes pasal 10, bahwa domba-dombaku mendengarkan suaraku, tetapi mereka akan lari dari orang asing. Masalahnya adalah, dalam masyarakat kita saat ini, orang-orang telah mengetahui bahwa kita dapat memberitahu orang-orang apa yang ingin mereka dengar. Dan mereka akan terus kembali untuk mendengarnya. Sekarang saya di sini untuk menantang Anda, untuk memastikan bahwa Anda adalah pria dan wanita, orang muda, yang rendah hati. Memiliki kejujuran pribadi sehingga pekerjaan Tuhan dapat membangun dan membelah apapun yang diperlukan. Itu bisa menyembuhkan dan bisa memotong, tapi saya ingin mengilustrasikannya dengan sesuatu yang baru saja menarik perhatian saya. Saya memegang di tangan saya, buku yang berjudul, Injil menurut Harry Potter. Sekarang, saya ingin Anda memikirkan judul itu sebentar, Injil menurut Harry Potter. Bagi Anda yang tidak tahu tentang Harry Potter, yang tidak mungkin banyak. Harry adalah seorang penyihir, yaitu seorang penyihir laki-laki. Dan fenomena film laris ini, yang mungkin telah menjual lebih banyak buku dari zaman modern kita, dan mungkin sepanjang masa. Merupakan serangan langsung terhadap pemahaman spiritualitas Alkitabiah, tetapi ini spiritualitas, tetapi hanya tidak Alkitabiah. Sekarang subjudul di sini adalah spiritualitas dalam kisah pencari jiwa. Paling terkenal di dunia. Nah, Anda mungkin tidak memikirkan kata seekor pencari jiwa karena Anda mungkin tidak terlalu memikirkannya. Tetapi dalam dunia Kristen evangelikal, kata pelayanan pencari jiwa itu bagi mereka hal yang cukup berarti. Dan masalah dengan pelayanan pencari jiwa itu adalah cara-caranya bersifat mendukung kemewahan materi. Dengan kata lain mereka merancang pelayanan ibadah mereka sesuai dengan keinginan masyarakat yang tidak disucikan itu. Dan melaksanakan pelayanan ibadahnya berdasarkan hal tersebut. Pelayanan pencari jiwa adalah kegemaran selama mungkin 30 tahun terakhir. Anda tidak terlalu sering mendengar tentang mereka lagi karena layanan pencari kebenaran itu telah mengalami kebangkrutan yang hanya bisa diketahui oleh waktu. Tapi di bagian belakang buku ini adalah poin saya. Sekarang di belakang buku ini, ada beberapa kutipan. Salah satunya dari Tony Campolo, sekarang sebagian besar dari Anda tidak akan mengenali nama itu. Kecuali Anda seusia saya dan mungkin memiliki kecenderungan materi pelajaran. Tapi saya ingin membacakan sedikit biografi tentang Bapak Campolo ini. Lahir tanggal 25 Februari tahun 1935. Dia adalah seorang sosiolog Amerika, pendeta, penulis, pembicara publik, dan mantan penasihat spiritual Presiden Amerika Serikat, Presiden Bill Clinton. Jadi dia bukan pendeta biasa. Artinya Campolo dikenal sebagai salah satu pemimpin paling berpengaruh di evangelis kiri.
Telah menjadi pendukung utama pemikiran progresif dan reformasi dalam komunitas evangelis. Ia juga menjadi seorang pemimpin Red Letter Christians, gerakan Kristen huruf merah, yang bertujuan untuk menekankan ajaran Yesus. Campolo adalah komentator populer tentang masalah-masalah politik dan sosial, agama. Dan dia telah menjadi tamu di Colbert Report, Charlie Rose Show, Larry King Live, Nightline, Crossfire, Politically Incorrect, dan The Hour. Sekarang, 20 tahun yang lalu, 30 tahun berlalu ketika saya masih menjadi mahasiswa di seminari. Campolo berada selalu memimpin dari banyak diskusi teologis. Sekarang saya baru saja membacakan biografinya, dan saya akan membacakan dukungannya untuk buku ini. Ini dia. Ini adalah sebuah bantahan yang luar biasa bagi mereka yang melihat sesuatu yang jahat dalam film klasik anak-anak ini. Connie Neal membantu saya lebih menikmati Harry Potter. Sekarang saya hanya ingin Anda memikirkan hal ini sebentar. Saya tidak memiliki buku ini karena saya sangat ingin membacanya. Saya memiliki buku ini karena ini menggambarkan kemampuan untuk memelintir kesalahan menjadi kebenaran. Sekarang saya akan membaca sedikit lebih banyak, beberapa komentar di belakang, dari Radio Publik Nasional. Orang tua yang khawatir mungkin mengira buku ini adalah jawaban atas sebuah doa. Dan inilah salah satu yang akan membantu meluruskannya. Ini dari Mark Ipinski. Dia adalah penulis dari Injil menurut Simpsons. Baik, jadi sekarang saya telah membingkai gambarnya, inilah komentar dia. Sebuah contoh fasih tentang bagaimana persimpangan agama dan budaya populer dapat membentuk persimpangan pencerahan dan kebahagiaan. Nah, ini berhasil dicetak teman-teman, saya tidak tahu berapa banyak orang yang membelinya. Tetapi saya curiga ada banyak orang yang ingin menyatukan dunia dan firman Tuhan bersama-sama. Dan buku ini konon akan membantu mereka melakukannya. Mengapa saya membawa ini kepada Anda? Karena Anda memiliki tugas yang tidak begitu indah dan menantang untuk memutuskan siapa yang berbicara kebenaran. Anda memiliki tantangan untuk belajar, bagaimana membedakan roh dan prinsip-prinsip. Seperti yang dibahas dan kadang-kadang dibicarakan dari mimbar, atau secara tertulis, tentang Tuhan dan firman-Nya. Dan itu hal yang sulit untuk dilakukan. Faktanya, pembacaan kitab suci kita pagi ini menunjukkan bagaimana gereja institusional pada zaman Yesus sedang berperang dengan Yesus. Dan saya belum siap untuk membahasnya dulu, tapi bayangkan semua pelindung anggota gereja yang miskin itu, dari kepercayaan Yahudi, yang terjebak dengan pekabaran yang datang dari pusat institusi. Dan pengkhotbah yang kuat dan berkeliling ini, dengan nama Yesus, yang kebetulan adalah Tuhan. Dan saya ingin Anda memahami bahwa setan tidak kurang bersedia untuk meningkatkan dan mengencangkan sekrup. Pada bagaimana rasanya untuk membedakan kebenaran sebelum kedatangan Kristus yang kedua, seperti pada kedatangan pertama. Jadi mari kita lihat konsep otoritas. Otoritas adalah kata yang sebagian besar disalahpahami dan seringkali dikonotasikan dengan emosi buruk. Karena otoriter dan otoritas tampaknya sangat terkait erat. Dan tentu saja kita tahu kita menentang yang satu, dan bagaimana kita dengan yang lain? Pagi ini, saya ingin memberitahu kepada Anda bahwa otoritas bisa datang dari Tuhan, itu dapat diturunkan secara relasional. Itu adalah dua tempat utama di mana otoritas dicapai. Ada otoritas moral, itu bisa otoritas organisasi atau otoritas institusional. Mereka tidak secara otomatis semua berbaris, itulah sebabnya ada keuntungan dalam laki-laki dan perempuan yang telah berlatih dan berkorban atas nama masyarakat bebas, kebebasan berbicara, dan lain-lain. Tapi otoritas adalah sebuah penata layanan. Jika Anda seorang ayah atau ibu yang mendengarkan saya di sini pagi ini, Anda memiliki otoritas tertentu. Tidak adanya Anda menggunakan otoritas itu adalah kelalaian tugas dan merugikan rumah Anda. Saya ingin Anda memahami bahwa jika Anda seorang polisi atau guru, jika Anda seorang majikan, jika Anda seorang pelayan pemerintah, jika Anda melayani gereja dalam kapasitas tertentu, dengan setiap tanggung jawab diikuti otoritas tertentu. Tidak adanya pelaksanaan otoritas yang benar adalah kerugian dari orang-orang yang Anda dipanggil untuk melayani. Nah, penyalahgunaan otoritas juga merugikan. Dan bukankah menarik bahwa penulis buku Child Guidance dan Adventist Home memberitahu kita ada dua hal yang akan menciptakan pemberontakan. Salah satunya adalah penggunaan otoritas yang berlebihan dan pelaksanaan yang salah dari otoritas itu dan yang lainnya tidak menjalankan otoritas itu. Jadi kita semua memiliki tarian yang indah dan halus untuk berjalan, di mana kita mendengarkan roh, memberitahu diri kita sendiri dalam firman.
mengembangkan komunitas kita satu sama lain, dan mencoba mencari cara bagaimana kita mengelola otoritas dengan benar. Bagi mereka yang mendengarkan di sini pagi ini, atau mendengarkan pekabaran ini di waktu lain, ini adalah pekabaran yang sangat penting. Sekarang, saya juga ingin memulai pekabaran ini pada Sabat pertama bulan Februari dengan 1 atau 2 komentar dari beberapa reformis besar masyarakat. Saya akan mulai dengan Martin Luther King. Dia mengatakan, saya hampir mencapai kesimpulan yang disesalkan bahwa batu sandungan besar orang negro dalam langkah menuju kebebasan. Bukanlah Dewan Warga Kulit Putih atau Ku Klux Klaner. Tetapi moderat kulit putih yang lebih mengabdi pada ketertiban daripada keadilan. Yang lebih menyukai perdamaian negatif yaitu tidak adanya ketegangan daripada perdamaian positif yaitu adanya keadilan. Saya akan membacakannya sekali lagi. Saya hampir mencapai kesimpulan yang disesalkan bahwa batu sandungan besar orang negro, tempatkan diri Anda kembali 40-50 tahun yang lalu. Dalam langkah menuju kebebasan bukanlah Dewan Warga Kulit Putih atau Ku Klux Klaner. Tetapi moderat kulit putih yang lebih mengabdi pada ketertiban daripada keadilan. Yang lebih menyukai perdamaian negatif yaitu tidak adanya ketegangan daripada perdamaian positif yaitu adanya keadilan. Dan dia akan melanjutkan dengan mengatakan, pembangkangan sipil menjadi tugas suci. Ketika negara menjadi tidak taat hukum atau korup, dan seorang warga negara yang melakukan barter dengan negara bagian, seperti itu ikut serta dalam korupsi dan pelanggaran hukumnya. Otoritas. Terkadang kita menemukan diri kita berada di bagian yang salah dari pengalaman yang tidak adil. Untungnya, orang yang sama, Martin Luther, mengatakan bahwa busur alam semesta moral itu panjang, tetapi membengkok ke arah keadilan. Pagi ini, saya ingin menunjukkan kepada Anda di dalam Alkitab, bagaimana tidak adanya otoritas pelaksanaan yang benar. Atau penyalahgunaan otoritas, dapat menjadi sangat bermasalah bagi Tuhan dan umat-Nya. Ambil Alkitab Anda pagi ini, bukalah jika Anda mau, ke kitab 2 Samuel. 2 Samuel pasal 11. Kita akan melihat kehidupan Daud, salah satu raja terbesar, tidak diragukan lagi, raja terhebat Israel. Dan saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana dia dibentuk dengan otoritas. Dan bagaimana terkadang dia menyalahgunakannya, terkadang tidak menggunakannya, dan di lain waktu menggunakannya dengan bijak. 2 Samuel pasal 11 ayat 1, kita mulai dengan penyalahgunaan otoritas Daud yang terbesar. 2 Samuel 11 ayat 1, pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya. Dan seluruh orang Israel, mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas soto istana. Tampak kepadanya dari atas soto itu seorang perempuan sedang mandi, perempuan itu sangat elok rupanya. Dari sana, Daud membuat serangkaian peristiwa yang mungkin tidak dapat dibuat tanpa kekuatan sebagai raja. Mengambil kemurnian seorang wanita darinya, mengambil kehidupan seorang pria yang berintegritas, dan seorang prajurit yang setia. Dan menghebohkan seluruh bangsa. Ini adalah penyalahgunaan otoritas yang berat, dan seperti yang saya nyatakan sebelumnya. Jika saya tidak pernah mendengar ada yang menggunakan cerita ini dalam kontra atau posisi langsung. Untuk pernyataan bahwa Daud adalah seorang yang berkenan di hati Tuhan, saya akan sangat senang bahwa Roh nubuat dengan sangat jelas. Ini bukan pria yang berkenan di hati Tuhan, dia tidak boleh disebut seperti itu, dia tidak seperti itu, dan di tengah hidupnya. Dia berubah menjadi seseorang yang menyalahgunakan otoritasnya. Sekarang Daud adalah yang memiliki otoritas, sama seperti Yesus, perwira, jadi perhatikan hal itu. Tetapi Anda harus ingat bahwa beberapa hal yang dipelajari Daud, dia pelajari dengan sangat sulit. Saul adalah orang yang memiliki otoritas, dan 2 kali ketika Daud sedang memainkan kecapi, duduk di ruang tahta Raja Israel. Saul mengambil tombak dan dengan keahlian atletisnya, melemparkannya ke arah orang muda yang akan menjadi raja. Meskipun raja, Daud tidak memiliki ambisi pada saat itu, dan bahkan sangat enggan untuk membicarakannya. Namun, Daud berada di bawah kekuasaan semacam itu. Kita tahu bahwa Daud memiliki banyak kesempatan untuk mengambil nyawa Saul. Tetapi dia tidak akan melakukannya karena otoritas pembentukan raja telah datang melalui nabi, itu dari Tuhan. Kita tahu bahwa Daud mengeluarkan pisau dari sarungnya dan memotong ujung jubah raja. Meskipun ambisi dan dorongannya adalah untuk melakukan lebih banyak pemotongan daripada hanya pakaian raja, tetapi dia tidak melakukannya. Dan kita juga tahu bahwa orang yang datang dan membual tentang mengambil nyawa Saul, membayar pernyataan yang salah itu dengan nyawanya sendiri. Daud memahami otoritas. Sebagian besar dari kita di sini memahami otoritas. Kita adalah orang yang taat hukum,
tetapi penting untuk memahami tidak adanya pelaksanaan otoritas yang tepat. Ini adalah penyalahgunaan yang kuat, tetapi mari kita melangkah lebih jauh. Kita lihat nanti di pasal 12 dari kitab yang sama, 2 Samuel 12. Seorang pria yang berbicara kebenaran kepada kekuasaan. Daud berada dalam situasi di mana kerohaniannya menyusut menjadi ketiadaan. Anda dapat membaca itu dalam kitab Mazmur, ia berbicara tentang tulang-tulangnya yang benar-benar mengering. Natan datang dan dia menceritakan sebuah kisah tentang seekor domba yang dikorbankan untuk makan malam seorang tamu, orang asing. Daud marah karena ada banyak domba dalam kawanan yang bisa dipersembahkan untuk keramahan pria itu, tetapi ternyata tidak. Dan Natan menatap lurus ke arahnya dan menunjuk ke arah Daud dan berkata bahwa engkaulah orang itu. Sekarang Daud untuk reputasinya, tidak begitu berperasaan oleh penyalahgunaan otoritasnya. Namun dia sebenarnya menderita dengan hati yang peka atas kejahatan yang telah dia lakukan. Bukan hanya Uria akan mati dan Batsyeba diperkosa, seorang bayi juga akan mati. Ada parodi tragedi yang luar biasa yang berjalan di bawah bayang-bayang orang yang menyalahgunakan otoritas mereka. Dan penting hari ini bahwa setiap orang yang memegang otoritas, membawanya dengan hati-hati. Tetapi penting bagi kita untuk memahami bahwa diperlukan otoritas tertentu bagi seorang nabi untuk melawan seorang raja. Dan itu adalah otoritas moral. Itu tidak dibentuk oleh raja. Itu tidak diberikan oleh pemerintah. Itu diberikan pada seseorang atas arahan surga. Dan ketika Natan datang ke hadapan raja, dia tidak diberikan izin itu sendiri, dia telah diberi mandat. Dan di hadapan raja, dia mengaturnya di depan pengadilan, tidak peduli apa hukum negara itu. Dan berapa banyak pangeran yang keluar dari jalannya, saat cerita itu menyebar ke publik. Kebenaran dari masalah ini adalah bahwa otoritas Tuhan menggantikan semua yang lain. Dan dalam hal ini, Natan adalah seorang pembebas dengan mengakui apa yang jahat yang dilakukan secara rahasia. Jika kita melangkah sedikit lebih jauh, kita melihat masalah yang berkembang dengan tidak adanya otoritas yang dibentuk dan dijalankan dengan benar. 2 Samuel pasal 13. Sekarang kita memiliki masalah dalam kehidupan keluarga Daud. Kita memiliki putra dan putri, dan saudara tiri dan kisah yang menyakitkan akan diceritakan. 2 Samuel 13 ayat 1, sesudah itu terjadilah yang berikut. Absalom bin Daud mempunyai seorang adik perempuan yang cantik. Namanya Tamar, dan Amnon bin Daud jatuh cinta kepadanya. Mari kita pastikan kita mendapatkan gambarannya di sini, banyak istri dan banyak selir. Ada hubungan antara saudari tiri dan anak tiri. Dan ada hubungan yang tidak pantas yang telah berkembang di hati. Amnon, ini adalah anak pertama Daud melalui Ahinoam. 2 Samuel 13 ayat 2, hati Amnon sangat tergoda, sehingga ia jatuh sakit karena Tamar, saudaranya itu. Sebab anak perempuan itu masih perawan dan menurut anggapan Amnon mustahil untuk melakukan sesuatu terhadap dia. Tapi Amnon punya teman yang bernama Yonadab dan Yonadab punya rencana yang cukup matang. Rekan-rekan yang jahat akan menyebabkan kerusakan karakter, mungkin Amnon tidak memiliki karakter yang benar. Tapi kita tahu ini, dengan berpura-pura sakit, Amnon memperkosa saudari tirinya. Masalahnya adalah bahwa pelaksanaan otoritas yang lemah di rumah tangga Daud telah mengatur ini. Dan masalahnya akan menjadi lebih mengerikan, karena Absalom, saudara perempuan Tamar marah, dan akan melakukan sesuatu, tetapi dia akan menunggu. Ceritanya memang berhasil sampai ke raja, jika Anda melihat ayat 21 dari 2 Samuel 13. Dikatakan, ketika segala perkara itu didengar Raja Daud sangat marahlah ia. Akhir dari cerita, tidak, Alkitab tidak mengatakan itu, tetapi tampaknya itulah yang terjadi. Jadi Daud kesal, ini mengganggunya bahwa itu terjadi. Putrinya, Tamar, telah mengoyakkan pakaiannya dan menaruh abu di atas kepalanya, namun tampaknya dia tidak akan melakukan apa-apa lagi. Sekarang Absalom memiliki masalah aneh karena tidak didisiplin dengan segera dan hati-hati. Dan tampaknya dia memutuskan, jika ayah tidak akan melakukan apa-apa, aku akan masuk dan melakukannya. Jadi dia mengadakan pesta. Dia membunuh Amnon dan dia menghilang ke pengasingan ke tanah Moab. Untungnya, Tuhan menempatkan kita di komunitas, mungkin sayangnya kadang-kadang untuk akuntabilitas. Itu membawa Yoab, keponakan Daud, yang sangat terlibat dalam semua ini, menentukan bahwa segala sesuatunya tidak berjalan dengan baik di rumah. Sehingga dia menyewa seorang wanita bijak, yang datang dan menghadap raja dan menceritakan salah satu cerita seperti Natan, Anda tahu, engkaulah orang itu. Dan pada akhirnya, Daud cukup bijak untuk mengatakan, apakah Yoab menyelesaikannya? Dan dia berkata, ya,
Tapi dia mengerti maksudnya, jadi dia mengajak Absalom kembali pulang. Masalah mengundang Absalom kembali ke rumah adalah dia tidak benar-benar. Dia tidak diundang ke hadapan raja, hal-hal tidak didamaikan. Daud adalah ayah yang sangat lepas tangan, dan raja yang lepas tangan pada fase sejarah Israel ini. Masalahnya adalah, Absalom menjadi seorang pria dalam misi dan tidak melupakan pemerkosaan saudara perempuannya. Menentukan untuk menang, memenangkan hati rakyat. Tidaklah cukup dia telah membunuh saudara tirinya yang telah memperkosa saudara perempuannya, tetapi sekarang dia juga rela mengambil nyawa ayahnya. Dia mengatur di luar kota, di gerbang, berdialog dengan semua orang. Dia tampan dan menawan, dan akhirnya hati rakyat lebih setia kepada Absalom daripada kepada Daud. Kudeta keluar dari persembunyian. Ada upaya nyata untuk mengambil tahta. Daud melarikan diri, Absalom melakukan perilaku yang lebih aneh dengan selir raja yang tetap tinggal. Jika Anda merasa bahwa ini adalah situasi yang cukup disfungsional, Anda mendapatkan perasaan yang tepat, bukan? Karena Anda lihat, sekali Daud menyalahgunakan otoritasnya, dan kemudian tidak menjalankannya dengan benar, karena takut secara moral diakui sebagai tidak layak menjalankan otoritas itu. Kerajaan itu agak berantakan, tetapi Daud terus belajar. Dan Tuhan telah memilih untuk menggunakan dia sebagai sosok ikonik, dan orang yang melaluinya garis keturunan Yesus yang akan datang. Jadi sekarang mari kita beralih ke pasal 16 dan melihat Daud dalam momen yang lebih mulia. Dalam 2 Samuel pasal 16, Daud melarikan diri dari Yerusalem. Dia memiliki orang-orang perkasa bersamanya. Saya tidak ingin Anda melewatkan detail itu sangat penting untuk poin yang akan saya sampaikan. Dan dia tidak yakin apakah dia akan mendapatkan kerajaannya kembali. Ayat 5 dari 2 Samuel 16, ketika Raja Daud telah sampai ke Bahurim, keluarlah dari sana seorang dari kaum keluarga Saul. Ia bernama Simei bin Gera. Sambil mendekati raja, ia terus-menerus mengutuk. Dia mengumpat dan berkata-kata kasar, dengan perasaannya yang sebenarnya tentang Daud, tapi itu tidak cukup. Ayat 6. 2 Samuel 16 ayat 6, Daud dan semua pegawai Raja Daud dilemparinya dengan batu. Walaupun segenap tentara dan semua pahlawan berjalan di kiri kanannya. Jika Anda berpikir bahwa kemarahan dapat salah mengkonfigurasi dan mengacaukan akal sehat, Anda benar. Tapi di sini ada seorang pria yang sedang dihujani dan dilempari dengan kata-kata dan gumpalan dan batu. Dan di sisi Daud adalah orang-orang yang telah berdiri melawan raksasa. Dan bentuk kecil ini, kerabat Saul yang mengira waktunya telah tiba, telah kehilangan akal sehatnya. Dan secara verbal menegur raja dan secara fisik mendekati raja. Ayat 7. 2 Samuel 16 ayat 7, beginilah perkataan Simei pada waktu ia mengutuk, enyahlah, engkau penumpah darah, orang Dursila. 2 Samuel 16 ayat 8, Tuhan telah membalas kepadamu segala darah keluarga Saul, yang engkau gantikan menjadi raja. Tuhan telah menyerahkan kedudukan raja kepada anakmu Absalom. Sesungguhnya, engkau sekarang dirundung malang, karena engkau seorang penumpah darah. Tentu saja, ini sama sekali mengabaikan fakta bahwa Mephiboset, anak Yonatan telah makan di meja raja. Dan bahwa Daud sama sekali menolak untuk mengambil nyawa Saul, tidak satu pun dari fakta-fakta itu penting. Narasi memiliki kesempatan untuk naik dan berubah, dan sekarang Daud bukan hanya orang jahat. Tapi dia bertanggung jawab penuh atas semua yang telah terjadi. Masalah dengan kebohongan terbaik adalah bahwa mereka adalah campuran dari kebenaran dan kesalahan. Dan Daud terjebak pada saat ini, dalam waktu yang canggung. 2 Samuel 16 ayat 9, lalu berkatalah Abisai, anak Zeruya, keponakan Daud, kepada raja. Mengapa anjing mati ini mengutuki tuanku raja? Izinkanlah aku menyeberang dan memenggal kepalanya. Sekarang, hanya untuk memastikan Anda memahami siapa Abisai, Abisai adalah salah satu anak Zeruya. Dia adalah salah satu anak buah Daud yang perkasa. Dia pasti seorang pemimpin. Dia adalah keponakan yang sebenarnya. Yang berdiri di sana mendengarkan dan berkata, kamu tidak dapat berbicara dengan paman saya seperti itu dan dengan raja seperti ini. Dia sebenarnya adalah orang yang ketika Daud menjelang akhir usia parubayanya, terlibat dalam pertempuran. Dan salah satu saudara Goliat datang untuk membunuhnya, Abisai melangkah, menghunus pedang dan berkata tidak begitu cepat. Dan dia membebaskan pamannya, dan dia tidak tahan mendengarkan apa yang terjadi pada orang baik, yang membuat kesalahan. Dan dia menawarkan untuk naik dan membungkam kritikus. Tetapi raja berkata, ayat 10.
2 Samuel 16 ayat 10, apakah urusanku dengan kamu, hai anak-anak Zeruya? Keponakan, biarlah ia mengutuk. Sebab apabila Tuhan berfirman kepadanya, kutukilah Daud, siapakah yang akan bertanya, mengapa engkau berbuat demikian? 2 Samuel 16 ayat 11, pula kata Daud kepada Abisai dan kepada semua pegawainya, sedangkan anak kandungku ingin mencabut nyawaku. Terlebih lagi sekarang orang Benyamin ini, biarkanlah dia dan biarlah ia mengutuk, sebab Tuhan yang telah berfirman kepadanya demikian. Mungkin Tuhan akan memperhatikan kesengsaraanku ini dan Tuhan membalas yang baik kepadaku sebagai ganti kutuk orang itu pada hari ini. Dan ayat 13, untuk diperhatikan, demikianlah Daud melanjutkan perjalanannya dengan orang-orangnya. Sedang Simei, saya tidak tahu berapa banyak percakapan yang dia dengar. Mungkin dia mendengar sebagian atau memperhatikan kilatan sinar matahari di baju besi orang-orang perkasa itu. Sedang Simei berjalan terus di lereng gunung bertentangan dengan dia. Dan sambil berjalan ia mengutuk, melemparinya dengan batu dan menimbulkan debu. Anda berbicara tentang kurangnya akal sehat. Dan Anda berbicara tentang seorang pria yang telah dididik, saya sedang berbicara tentang Daud sekarang, dididik dalam kehidupan yang sulit. Dia memiliki kekuatan yang cukup untuk mengatakan, ya, cukup sudah. Hempaskan dia ke tanah. Tetapi sebaliknya dia berkata, Anda tahu apa? Saya sebagian bertanggung jawab atas kekacauan yang saya buat ini. Dan bukan hakku untuk membungkam suaranya. Ini menarik, Anda harus tahu, saya tidak menyebut ini di kebaktian pertama, bahwa ketika Absalom akhirnya meninggal. Dan Daud menyeberang, tidak ada gumpalan, baik di tangan Simei, atau dalam kata-katanya. Dia keluar memohon Daud untuk hidupnya, dan Daud mengizinkannya untuk hidup. Dan Anda tahu, kebenaran dari cerita itu adalah dia bisa hidup sampai ubannya muncul, masuk ke kuburan. Kecuali fakta bahwa Salomo menetapkan beberapa parameter padanya, dia adalah seorang pria dengan roh pemberontak. Dan roh itu muncul dengan sendirinya, dan Salomo mengambil nyawanya atau mengambilnya. Otoritas. Buka ke kitab Markus pasal 11. Terkadang kita perlu mendengar hal-hal yang tidak ingin kita dengar. Terkadang orang termotivasi. Terkadang tangan ilahi ada pada seseorang. Terkadang pengekangan itulah tindakannya, dan terkadang tindakan itulah tindakannya. Dalam kitab Markus pasal 11, kita menemukan cerita yang sangat menarik tentang Yesus, yang ditanyai tentang otoritasnya. Hal-hal tidak menjadi seperti yang mereka pikirkan. Yesus dan namanya tidak akan diucapkan oleh siapapun di masyarakat. Masyarakat sopan atau masyarakat sipil Israel, mereka akan disingkirkan dari gereja. Yesus harus diserahkan, jika ada yang menemukannya. Bagaimana mungkin pada hari Minggu malam, Yesus bisa datang dengan menunggang kuda ke kota seperti seorang penakluk? Ketika institusi memanggilnya penjahat. Ini adalah hal yang luar biasa. Tuhan membalikkan seluruh cerita untuk beberapa saat. Dan Yesus membersihkan bait suci. Yohanes pasal 2 memberitahu kita Yesus membersihkan bait suci di awal pelayanannya. Sinoptik memberitahu kita, Matius, Markus, dan Lukas, mereka memberitahu kita bahwa Yesus membersihkannya pada akhirnya. Tidak ada waktu yang dihargai. Kedua waktu itu dicatat, bahwa mereka telah mengambil rumah doa dan menodainya. Itu membuatnya menjadi lebih buruk daripada perbankan, masyarakat membuatnya menjadi sarang perampok. Omong-omong, Yohanes Pembaptis sebagaimana dicatat dalam Injil Yohanes ini, memberitahu kita bahwa tidak ada bank dapat memiliki apapun, kecuali Allah yang memberikannya kepadanya. Yesus dan Yohanes, keduanya memiliki otoritas moral. Mereka tidak memiliki kedudukan institusional apapun. Tetapi mereka memiliki esensi dan kehadiran kebenaran yang anggun dan adil. Sekarang 1 atau 2 hari kemudian, Yesus sedang duduk di bait suci dalam Lukas 15. Dia akan mati sebelum minggu ini berakhir. Tidak banyak yang tersisa untuk dikatakan, tetapi masih ada masalah. Ayat 15. Markus 11 ayat 15, lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Sesudah Yesus masuk ke bait Allah, mulailah ia mengusir orang-orang yang berjual beli. Di halaman bait Allah, meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikannya. Ayat 16 memiliki detail yang sangat menarik, seperti tidak ada orang lain yang punya.
Markus 11 ayat 16, dan ia tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Ada sesuatu yang sakral tentang daerah itu, dan mereka telah dipermalukan. Markus 11 ayat 17, lalu ia mengajar mereka, katanya, bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mendengar, sekarang saya sangat berharap bahwa dalam ayat 18, Anda akan melingkari dan menggarisbawahi dan menyorot. Membuat beberapa catatan, karena jika ada sebuah ayat yang ditulis untuk abad ke-21. Pada tahun ke-22 abad ke-21 itu, ini adalah ayat yang satu ini. Markus 11 ayat 18, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mendengar tentang peristiwa itu, dan mereka berusaha untuk membinasakan dia. Itu adalah kata-kata yang jelek. Maksud saya, itu tidak cukup untuk mengusirnya atau mengeluarkannya dari tempat kejadian. Mereka ingin dia mati. Niat membunuh ada di hati mereka untuk apa? Untuk mengupas kembali lapisan kegelapan. Hal kedua yang dikatakan, sebab mereka takut kepadanya. Yesus, mengapa Anda harus takut kepada Yesus? Yesus, sahabat orang berdosa. Yesus, yang tidak akan memadamkan alang-alang yang membara. Yesus, yang disukai anak-anak. Mengapa Anda takut kepada Yesus? Kecuali satu hal ini, kegelapan membenci terang, dan kegelapan lari dari terang. Ada ketakutan yang dijalin ke dalam kain mereka, karena mereka telah menenun kain agama di sekitar apa yang gelap dan jahat. Dan mereka takut akan apa yang akan Yesus katakan atau lakukan. Dan kemudian ada implikasi praktis dari sisa ayat tersebut. Melihat seluruh orang banyak takjub akan pengajarannya. Anda lihat, kita hidup di zaman di mana kebenaran telah jatuh di jalanan. Kita hidup di zaman di mana kebencian dan ketakutan serta pragmatisme, berpikir praktis menjadi ciri pemerintahan. Dan sangat penting bahwa kita tidak berpikir sebaliknya, bahwa kita tidak akan menolak ketegangan keadilan dan perdamaian. Untuk relaksasi yang luar biasa dari perdamaian status quo yang dibicarakan oleh Martin Luther King bertahun-tahun yang lalu. Kristus yang kontroversial ini, telah mengacaukan rencana yang disusun, dia telah membalikkan meja, dan dia mengartikulasikan kebenaran. Tetapi mereka meninggalkan kota. Markus 11 ayat 27, lalu Yesus dan murid-muridnya tiba pula di Yerusalem. Ketika Yesus berjalan di halaman bait Allah, datanglah kepadanya imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Markus 11 ayat 28, dan bertanya kepadanya, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu, sehingga engkau melakukan hal-hal itu? Sekarang Anda memiliki Yesus, pengkhotbah keliling melawan sebuah kelompok. Anda mungkin mengatakan sekelompok kecil pemimpin institusi, yang tidak jujur dan bermaksud jahat. Dan mereka ingin mengatur Yesus di depan batang ketidakberdayaannya. Mereka ingin mengingatkannya bahwa mereka memegang tuas yang mengontrol halaman bait suci, setidaknya sebagian besar waktu. Siapa yang memberimu otoritas ini? Markus 11 ayat 29, jawab Yesus kepada mereka, aku akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu. Berikanlah aku jawabnya, maka aku akan mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Markus 11 ayat 30, baptisan Yohanes itu, dari sorga atau dari manusia? Berikanlah aku jawabnya. Saya ingin Anda melihat mereka berkerumun kecil seperti mereka sedang dalam permainan. Hanya tujuan dari permainan ini adalah kehancuran Yesus. Aku akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu. Baptisan Yohanes itu, dari sorga atau dari manusia? Dibuat oleh manusia oleh massa yang tertipu ini, atau yang diurapi dari atas? Markus 11 ayat 31, mereka memperbincangkannya di antara mereka, dan berkata, jikalau kita katakan, dari sorga, ia akan berkata, kalau begitu, mengapakah kamu tidak percaya kepadanya? Markus 11 ayat 32, tetapi, masakan kita katakan, dari manusia? Nah, Markus bahkan tidak mencatat perasaan mereka yang lain, dia hanya berkomentar, sebab mereka takut kepada orang banyak. Karena semua orang menganggap bahwa Yohanes betul-betul seorang nabi. Sekarang saya tidak ingin Anda melewatkan beberapa dinamika yang ada di sini.
Nomor 1. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi tidak mulai beroperasi dari titik acuan manapun tentang benar atau salah, kebenaran atau kesalahan, terang atau gelap. Tidak satu pun. Itu adalah pola pikir administratif yang sepenuhnya tunduk pada kewajiban mereka untuk berpegang pada yang berkuasa untuk keuntungan mereka sendiri. Bahwa mereka bahkan tidak mulai membahas masalah dari unsur, apakah itu benar dan salah. Hal lain yang saya ingin Anda lihat tentang ini adalah bahwa institusi memiliki begitu banyak kelemahan, begitu banyak berkat dan kelemahan yang baik. Sehingga meskipun komentar Markus menunjukkan bahwa setiap orang tahu bahwa Yohanes diurapi oleh Tuhan, institusi itu bisa ada. Meskipun dalam hak istimewa dalam sedikit pemisahan dari orang banyak, pemikiran yang bertentangan. Mereka menolak pelayanan Yohanes, dan omong-omong, Yesus berhadapan dengan Nikodemus dalam Yohanes pasal 3. Di mana dia berkata, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, dia memegang percakapan itu dengan Nikodemus, dan dia berkata, Anda tahu apa? Kamu tidak dapat menolak pelayanan Yohanes, kamu harus dibaptis juga, kamu perlu dilahirkan kembali. Saya ingin Anda memahami, momen yang menantang bagi gereja perjanjian baru. Saat mereka bergelut dengan institusi tidak berpendidikan, tidak terpelajar, hampir tidak diakui setidaknya oleh institusi tersebut, orang yang dianggap tidak bereputasi. Dan saya ingin Anda ingat di awal pelayanan Yesus, berbicara tentang ketegangan Martin Luther King, dia dan Yohanes menyebut mereka induk ular beludak. Sekarang, saya tidak terlalu suka ular. Dan jika ada satu hal yang menurut saya lebih buruk dari satu ular, adalah bola ular menggeliat bersama-sama. Tapi begitulah Yesus memanggil mereka. Kita tidak mulai mengerti tekanannya, tentu saja mereka senang membiarkan Herodes memenjarakan Yohanes, dan membiarkannya membusuk di sana. Anda tidak perlu nabi penegur semacam itu di tengah-tengah Anda, untuk mengacaukan perjalanan sukacita Anda dengan istri saudara laki-laki Anda. Dan ya, memang ada otoritas yang muncul di atas otoritas institusi pada waktu-waktu tertentu, dan menyatakan kebenaran. Sebuah kebenaran seperti golok agung, yang memisahkan mereka yang berjalan dengan Tuhan dari yang tidak berjalan dengan Tuhan. Ya, setiap dari sinoptik, Matius, Markus, Lukas, mencatat, para murid harus berurusan dengan orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang marah. Tetapi kebenaran dari masalah ini adalah di awal dan di akhir, Yesus menegaskan otoritasnya. Dan jika Anda telah membaca pasal tentang pembersihan bait suci, tampaknya hampir, jika mungkin, bahwa setidaknya martabat ilahi dari kebenaran Kristus dalam membersihkan bait suci ditunjukkan. Dan tidak ada yang berani mempertanyakannya, kecuali di bagian paling akhir, namun mereka mundur. Memutuskan siapa yang kita dengarkan. Saya memiliki satu orang yang mengatakan kepada saya, apa yang kita hadapi adalah realokasi kepercayaan. Saya ingin Anda berpikir tentang itu. Satu-satunya hal yang genting adalah kehidupan kekal Anda. Itu saja. Dibayar dengan harga darah Tuhan sendiri. Hidup di zaman di mana kebenaran politik, berkata dengan hati-hati, berarti tidak ada masyarakat secara kenabian. Dan jika kita benar-benar berpikir sejenak bahwa orang-orang dalam masa konglomerat, bahkan dalam organisasi tidak bisa salah, sebaiknya kita berpikir lagi, karena ada petak besar sejarah dalam 200 hingga 300 tahun terakhir yang menunjukkan sebaliknya. Saya sedang memikirkan saat itu, di awal 1800-an, sejarah Inggris. Ketika Wilberforce mulai menghadapi suatu bangsa, dengan penyakit masyarakat adalah dosa. Pundi-pundi raja sedang diisi dengan punggung para budak di Jamaika, Haiti dan tempat-tempat lainnya. Apa yang terjadi adalah seorang pria memulai perjalanan menentang 300 lebih anggota parlemen. Anggota parlemen, selama 30 tahun, dia bertempur, di tengah pertempuran itu. Dia datang ke momen penting ketika pengkhianatan, kepalsuan, sifat berbohong, dinamika kekuasaan yang korup menghalangi. Lord Tarleton dari Liverpool, berdiri dan mulai berpidato. Di parlemen, menyarankan bahwa orang-orang biasa di Inggris tidak banyak bergerak dalam dinamika perbudakan. Dan selanjutnya mengatakan bahwa mereka yang tinggal di Jamaika memiliki lebih banyak, mereka memiliki babi.
Mereka memiliki peternakan kecil, mereka memiliki lebih dari beberapa pelindung perwakilannya sendiri dari Liverpool. Wilberforce berdiri, dia berkata, Anda meminta petunjuk bagaimana perasaan orang-orang? Memegang, apa yang dia pegang di lengannya, adalah gulungan besar kertas pada zamannya, yang telah diletakkan di atas semacam kain. Dan mungkin salah satu momen paling terkenal dalam video itu, adalah ketika dia mengambil kain itu, dia keluar di depan pengeras suara rumah. Dan dia membuka gulungannya, dan kain itu bergulir ke bawah dan menghantam meja. Dia berkata, saya dan teman-teman dokter dan teman-teman pendeta yang berkeliling, telah pergi ke seluruh Inggris untuk mencoba mendapatkan petisi ini telah ditandatangani oleh lebih dari 380.000 orang. Sekarang Anda memiliki di parlemen, House of Lords dan House of Commons. Apa yang kebanyakan orang tidak tahu adalah yang duduk di House of Lords hari itu, adalah Tuan Charles Fox. Dan Fox telah memutuskan bahwa Wilberforce benar. Dan dia rela meninggalkan kesenangan dan keuntungan agung dalam penegasan partainya. Dan pada hari itu, setelah Wilberforce membuka gulungan itu, dia berkata, ada satu orang lagi yang ingin menandatangani ini. Dan Wilberforce agak menunduk dan melihat ke arahnya, dan tiba-tiba Charles Fox berdiri. Sekarang Tarleton telah berkhotbah di lantai. Dan Duke de Clarence, salah satu kerabat raja, mengetuk Tarleton dan berkata, lakukan sesuatu. Nah, Fox ingin meminta pena untuk menandatangani, sebagai salah satu pemohon terakhir, bahwa perbudakan harus diakhiri. Tarleton berdiri dan dia berkata, saya meminta istirahat sehingga tanda tangan pada gulungan ini dapat diperiksa. Suaranya semakin keras, sekarang Wilberforce ada di sisi lain gulungan yang belum dibuka. Dan suara mereka meningkat satu sama lain. Tarleton berkata, kertas itu berbau pemberontakan, dan kamu perlu memahami itu pada periode waktu ini, revolusi Amerika belum terlalu jauh. Dan gagasan pemberontakan adalah tuduhan serius terhadap kaum abolisionis, kaum yang mendukung penghapusan perbudakan. Dan sekarang mereka mendekati meja, dan mereka berdua saling berteriak. Dan cara produser film menggambarkannya, itu dilakukan dengan ahli. Eskalasi luar biasa dari dua kekuatan yang dipaksakan secara diametris ini di pemerintahan Inggris. Tapi kata-kata terakhir Wilberforce, saat suaranya meninggi kepada Tarleton. Dan dia berkata, tidak peduli seberapa keras Anda berteriak, Anda tidak akan menenggelamkan suara rakyat. Tapi cemoohan jahat di wajah Tarleton, seorang loyalis yang sempurna, dia memandang Wilberforce, dan dia berkata dengan geraman, dasar orang. Sayangnya itu adalah kekalahan bagi Wilberforce karena kesepakatan yang dilakukan secara rahasia yang berlangsung. Dia hampir putus asa. Tapi dia berani melanjutkan pertarungan yang berlangsung selama 3 dekade, akhirnya dimenangkan oleh seorang pria, dengan kegigihan dan kekuatan yang tepat. Saya ingin Anda memahami sesuatu. Ini bukan topik yang sederhana. Yesus akan berdiri di hadapan Pilatus, dan dia akan memberitahu Pilatus, yang merupakan kesempatan terakhir untuk dibebaskan dari salib. Kamu tidak akan memiliki otoritas atas aku, kecuali itu diberikan kepadamu. Saya juga ingin mengingatkan Anda bahwa Nabi Yesaya, saya sering diingatkan bahwa Tuhan mengangkat raja dan memecatnya. Kita tahu ini dari nubuatan. Tetapi Anda perlu mengingat apa yang dikatakan Nabi Hosea. Ketika dia berkhotbah di pasal-pasal terakhir orang Israel, dalam kesetiaan mereka, dia berkata, kamu mengangkat raja tetapi bukan olehku. Andai saja kebenarannya begitu sederhana sehingga kita bisa kedengarannya menggigitnya, sehingga kita bisa menganekdotnya. Mungkin kebenarannya jauh lebih kompleks seperti yang disarankan Martin Luther King. Bahwa ada ketegangan yang tidak nyaman ini, terkait dengan keadilan.
Pagi ini teman-teman, saya ingin Anda tahu bahwa Yesus, seperti yang akan kita lakukan di masa depan, menyerahkan sepenuhnya setiap hak yang Dia miliki sebagai penguasa alam semesta. Akan tiba saatnya, ketika binatang itu tidak lagi seperti anak domba. Akan tiba saatnya ketika diskusi tentang hak telah berakhir. Dan permusuhan berabad-abad, yang telah terpendam di dada Lucifer, dilepaskan pada umat Tuhan di akhir zaman, dan mereka juga akan menderita. Di antara dulu dan sekarang, ada dialog yang terus berlangsung, tidak ada yang seburuk rumah di mana otoritas tidak dijalankan. Kecuali rumah di mana otoritas dijalankan secara berlebihan. Dan mungkin tidak ada yang lebih buruk, daripada gereja di mana otoritas tidak dijalankan, atau gereja di mana otoritas dijalankan secara berlebihan. Saya tidak ingat apakah itu Kopernikus atau Galileo, yang menghabiskan tahun-tahun terakhir hidupnya dalam tahanan rumah, karena dia menentang gereja. Alangkah baiknya jika di awal abad baru, atau sebenarnya kuartal pertama ke dalamnya, bahwa orang-orang tiba-tiba mencapai semacam kesuksesan humanistik, dan bahwa tidak ada lagi kebutuhan akan pekerjaan kenabian. Akan lebih baik jika Nathan tidak perlu muncul. Saya tidak berpikir kita telah berhasil sampai di sana. Pagi ini, Yesus yang meletakkan setiap sisa hak istimewa dan hak untuk mengorbankan dirinya di atas perilaku Anda dan saya. Meminta kita untuk mengorbankan sedikit kenyamanan kita atas nama yang benar. Dan jika kita tidak mau melakukan itu, kita mungkin akan perlahan-lahan menghilang ke dalam masyarakat ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Tidak ada yang ingin menjadi itu. Dan saya mengingatkan Anda, setiap murid Yesus melarikan diri pada malam mereka datang untuk mendapatkan Dia di taman. Jadi jika Anda telah melarikan diri 1 atau 2 kali juga ketika Anda seharusnya berbicara atau berdiri, bergabunglah dengan klub kemanusiaan. Tapi saya meminta Anda hari ini untuk memahami siapa Anda, apa status atau posisi Anda dalam hidup, dan untuk menjalankannya dengan kerendahan hati dan rahmat. Jika Anda seorang ayah, jadilah seorang ayah. Jika Anda seorang ibu, jadilah seorang ibu. Jika Anda seorang guru atau polisi atau majikan atau teman, jadilah apa yang dilembagakan oleh peran tersebut sehubungan dengan tanggung jawab dan hubungan Anda. Tetapi jika Anda memegang otoritas, untuk alasan apapun bentuk atau wujudnya, pastikan bahwa itu terkait dengan apa yang benar dan adil. Bahkan jika itu melepaskan martabatmu seperti yang terjadi pada Daud. Semoga Tuhan membantu kita untuk mendengar suara itu. Saya telah menemukan selama bertahun-tahun, Anda tahu selama hampir 20 tahun, saya menggembalakan di sebuah gereja akademi. Saya akan memberitahu Anda apa yang saya temukan. Beberapa anak yang tidak menyukai apa yang saya katakan tentang kejahatan sosial di zaman kita, baik itu musik atau video game atau apapun. Mereka semua harus mengambil keputusan, apakah pendeta Kelly seseorang yang sangat baik? Dan itu selalu sangat menyenangkan saya, ketika terlepas dari kebodohan masa muda. Pada suatu saat dalam kehidupan mereka atau bahkan ketika mereka masih muda, mereka akan datang mencari nasihat. Saya sering mengatakan kepada staf di sekolah Indiana, semua anak-anak ini memiliki pendeteksi kemunafikan di dalam diri mereka. Dan itu meledak, ketika mereka melihat ketidakkonsistenan dan kemunafikan. Dengar, tidak ada yang lebih merepotkan daripada Kristus yang hidup, Roh yang menginsafkan. Dengan rahmat Tuhan, semoga kita tidak menemukan diri kita menjadi tembok, istilah tentara, absen tanpa izin. Saat pertempuran memanas, sebagai kekuatan jahat bergabung. Kita hidup di masa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan jika kita mendapatkan penangguhan hukuman dari rasa sakit bersalin ini, rasa sakit bersalin yang sangat intens yang telah berlangsung selama 2 tahun terakhir ini,
Semoga kita semua benar-benar berdedikasi untuk memastikan hidup kita tidak diisi dengan hal-hal sepele. Dan semoga kita menyadari bahwa Tuhan telah menginvestasikan gereja ini dengan otoritas tertinggi, itu adalah kata-kata terakhirnya. Semua otoritas diberikan kepadaku dan aku memberikannya kepadamu untuk melakukan sesuatu. Untuk tidak menyia-nyiakan hidup Anda, untuk tidak menyia-nyiakannya di dunia yang sangat glamor, peluang hidup di zaman akhir. Saya memohon kepada Anda hari ini. Semoga Tuhan memanggil Anda untuk memahami apa arti satu kata ini, otoritas, dan semoga itu dilakukan dengan belas kasihan dan dengan keadilan. Dan semoga kita melakukan bagian kita, untuk melindungi masyarakat yang bebas, pemikiran yang bebas, dan operasi yang bijaksana, dari lembaga-lembaga dan badan-badan orang percaya yang kita sebut gereja. Dan semoga kita mengikuti Yesus. Bukankah menyenangkan untuk memiliki setidaknya semacam jalur layang damai yang tenang menuju salib? Dia membuat itu untuk Anda dan saya. Dengan otoritas siapa engkau mengusir orang-orang itu keluar dari bait suci? Dan benar-benar menjadikannya tempat beribadah? Aku tidak akan memberitahumu, kata Yesus. Kamu harus memikirkannya, tetapi itu bisa dipahami jika kamu menginginkannya. Lagu yang akan kita nyanyikan sebagai penutup, itu adalah lagu yang ditulis dari pencarian spiritual batiniah yang mendalam dari seseorang dari kerajaan Inggris yang besar. Be Thou My Vision. Pikirkan tentang kata-katanya saat Anda menyanyikannya. Semoga Tuhan menguatkan Anda untuk menjadi seperti panggilan Anda, berdiri di bawah bayang-bayang Kristus. Tuhan, kami mendapati diri kami sangat bergantung padamu dan sangat tidak percaya pada diri kami sendiri. Kami tidak ingin roh jahat atau kepahitan bangkit, dan memberi makan kecenderungan alami dari hati duniawi.
Iblis terus-menerus berusaha untuk mengubah pengalaman kami dengan berputar pada bagaimana kami berpikir orang melihat kami. Atau bahkan bagaimana kami melihat diri kami sendiri. Namun Engkau memanggil kami untuk melihat kepada Yesus. Selamatkan kami, saya berdoa, dari ketidakdewasaan zaman tak bertuhan, dari kelemahan, dan ketakutan pada zaman yang sama. Saya berdoa Tuhan, untuk pemimpin, pertama di rumah, kemudian di lembaga kami, tentu di gereja kami. Saya berdoa Tuhan, bahwa mereka akan memahami penata layanan dari otoritas mereka, yang dibentuk dengan benar dan dengan bijaksana dan hati-hati dijalankan. Dan saya berdoa Tuhan, selamatkan kami dari penyalahgunaannya juga. Kami hidup di zaman yang dicurigai dari semua otoritas. Dan akibatnya, setiap orang melakukan apa yang benar menurut pandangan mereka sendiri. Dan itu menghancurkan jiwa, dan menghancurkan kehidupan dan rumah. Segera Tuhan, serangan balik dari kedagingan yang tak terkekang, menyapu kami ke dalam masa religiusitas yang agung. Dan saya berdoa Tuhan, sebelum saat itu tiba, kami dapat melakukan pekerjaan yang Engkau panggil untuk kami lakukan. Karena ketika agama berada di kursi kekuasaan lagi, dan kebangunan palsu ada pada kami, pesan-pesan sebaliknya akan lebih sulit untuk dilihat. Beri kami hati yang rendah hati sekarang, semoga kami mengikuti kebenaran kemanapun ia pergi, jadilah visi kami. Saya berdoa sekarang, dalam nama Yesus, amin. Silakan duduk, Anda akan dibubarkan dari belakang. Semoga sore bersalju yang diberkati, damai, tenang, dan harap meninjau apa yang telah saya bagikan.